Newcastle United sudah menghabiskan dana fantastis untuk merombak skuad mereka. Manajemen The Magpies punya ambisi besar untuk melaju lebih jauh dari sekedar fase grup Liga Champions. Namun The Magpies diprediksi kesulitan karena harus bertemu klub-klub besar di grup F. Cetak gol coba merangkum Newcastle United yang bisa kena mental sejak babak grup di Liga Champions sebagai berikut. Lolos ke Liga Champions secara mengejutkan. Newcastle United berhasil mengejutkan dengan pencapaiannya musim lalu dengan menembus 4 besar klasemen Liga Inggris. Raihan ini membuat skuad The Toon Army berhak mengunci tiket ke Liga Champions. Ini menjadi yang pertama kalinya sejak tahun 2003-2004. Eddie Howe sukses membuat skuad asuhannya tampil impresif sepanjang musim lalu. Padahal Newcastle United sempat bertarung di zona degradasi pada akhir musim 2021-2022. Banyak yang meremehkan Eddie Howe mampu membawa Newcastle tampil apik. Simon Jordan selaku pundit dari Talksport mengaku salah sangka dan menarik ucapan yang sebelumnya meremehkan kualitas pelatih berusia 45 tahun ini. Jordan bilang kalau dirinya sempat menganggap Newcastle salah menunjuk Eddie Howe sebagai pelatih. Menurutnya ex-pelatih Bournemouth ini nggak punya kualitas melatih klub besar. Namun anggapan Jordan ternyata dipatahkan langsung oleh Eddie Howe. Pelatih kelahiran Amersham ini ternyata mampu membawa Newcastle tampil konsisten. Selain tampil mengesankan di Liga Inggris, Howe juga membawa Newcastle melaju ke final Piala Liga. Sayangnya The Magpies harus kandas dari Manchester United. Pencapaian The Toon Army musim lalu bahkan lebih baik dari Liverpool dan Chelsea. Newcastle sukses menendang The Reds dari perburuan 4 besar. Padahal skuad asuhan Jurgen Klopp selalu lolos ke fase grup Liga Champions dalam 6 tahun terakhir. Newcastle juga mengungguli raihan Chelsea yang hanya finish di peringkat 12 musim lalu. Padahal klub asal London ini sudah belanja besar-besaran sejak diambil alih oleh Todd Boehly. Persiapan mengerikan. Sejak memastikan tempat di Liga Champions, Newcastle United langsung membenahi skuadnya. Suntikan dana besar langsung dikucurkan oleh Pangeran Mohammed bin Salman. Pangeran Arab Saudi lewat perusahaannya Public Investment Fund memberikan dana fantastis senilai 150 juta pound sterling untuk Newcastle. The Magpies bahkan menjadi salah satu klub terboros di Liga Inggris musim ini. Dilansir dari Transfermarkt, Newcastle United mengeluarkan dana senilai 153 juta euro sepanjang bursa transfer musim panas. Mereka berhasil memboyong pemain-pemain beken di bursa transfer. Newcastle langsung membeli Sandro Tonali yang awalnya dianggap bakal sulit dilepas AC Milan. Namun rayuan uang tunai The Magpies mampu meluluhkan hati manajemen Rossoneri. AC Milan bersedia melepas salah satu bintangnya dengan harga 64 juta euro. Kepindahan Tonali ke Newcastle ini mengejutkan banyak pihak. Pasalnya sang pemain diduga enggan meninggalkan AC Milan karena loyalitasnya. Akan tetapi Tonali terpaksa meninggalkan Rossoneri karena ingin membantu ekonomi klub. Pembelian Tonali ini membuat kekuatan Newcastle semakin mengerikan. Stan Collymore dari Cove Offside menyebut pemain Italia ini sebagai pembelian yang cerdas. Menurutnya Tonali bakal menjadi salah satu rekrutan terbaik di musim panas ini. Pujian juga datang dari pelatih Brighton and Hove Albion yakni Roberto De Zerbi. Pelatih berkebangsaan Italia ini memprediksi Tonali bakal bersinar di Liga Inggris. Newcastle juga memperkuat sektor lain dengan memboyong pembelian cerdas yang lainnya. Harvey Barnes berhasil didatangkan Leicester City dengan panai sebesar 44 juta euro. Pemain asal Inggris ini dinilai lebih baik dari Alan Saint-Maximin. Pundit ESPN FC Don Hutchinson bilang Newcastle beruntung mendapatkan jasa Barnes. Menurutnya sang pemain diboyong dengan harga yang sangat murah. Hutchinson bahkan yakin kalau Barnes mampu menembus starting line-up. Selain itu Newcastle juga memboyong Tony Livramento dan juga Lewis Hall. Dengan komposisi skuad yang semakin mumpuni, Eddie Howe siap memimpin Newcastle di Liga Champions. Pelatih asli Inggris ini mengaku sangat bangga dengan anak-anak asuhnya. Langsung tergabung di grup neraka. Setelah melakukan sejumlah persiapan, Newcastle United hanya tinggal menunggu hasil drawing saja. Sayangnya The Magpies hanya tergabung dalam pot 4 dan menjadi satu-satunya tim Liga Inggris di pot tersebut. Alasannya Newcastle finish di peringkat terendah yakni peringkat 4 untuk lolos ke Liga Champions. Selain itu Newcastle juga sudah absen terlalu lama di ajang ini sehingga koefisien klub mereka cukup rendah. Di pot ini mereka tergabung dengan klub seperti Real Sociedad, Union Berlin, dan Galatasaray.
Hingga akhirnya hasil undian membuat The Magpies berada di dalam grup F yang dianggap sebagai grup neraka. The Magpies tergabung dengan Borussia Dortmund, AC Milan, dan Paris Saint-Germain. Eddie Howe sebagai pelatih mengatakan dirinya sangat percaya diri anak asuhnya bakal lolos. Sebab saat ini dirinya dan tim tengah berfokus untuk terus berkembang menjadi lebih baik. Di sisi lain, Newcastle sebenarnya nggak punya rekam jejak menghadapi ketiga tim di grup ini. Legenda PSG yakni Didier Domi menjagokan Newcastle dan mantan klubnya untuk lolos ke fase grup. Sedangkan kedua tim lain yakni AC Milan dan Borussia Dortmund diprediksi nggak lolos. Alasannya Dortmund sudah kehilangan pemain kuncinya seperti Jude Bellingham di musim panas ini. Sementara itu, Domi menilai AC Milan hanya mengandalkan Olivier Giroud di ujung tombak. Di sisi lain dia mengatakan kalau The Magpies saat ini punya kedalaman skuad yang sangat bagus. Peluang sulit untuk lolos. Dengan tergabung dalam grup F secara realistis, peluang Newcastle United lolos terbilang sangat kecil. Keraguan ini disampaikan langsung oleh mantan pemain Manchester United Owen Hargreaves. Dia menyebut cukup sulit apabila melihat pesaing pasukan The Magpies di grup ini. Sebab tim yang tergabung dengan Newcastle United merupakan klub langganan Liga Champions. Kontribusi para pemain anyar masih belum terlihat di kompetisi Premier League. Dari 4 laga yang sudah dijalani, skuad asuhan Eddie Howe sudah menelan 3 kekalahan beruntun. Dalam 4 laga tersebut, Tonali cuma berhasil bermain apik di laga perdana menghadapi Aston Villa. Saat itu, ex-AC Milan ini sukses melesakkan 1 gol saat kemenangan 5 gol kontra The Villa. Sementara sisanya, Tonali terlihat kurang padu dan selalu diganti di babak kedua. Dilansir dari WhoScored, alumnus Brescia ini cuma mendapatkan rating 6,66. Apalagi di fase grup Liga Champions nanti, Tonali kembali bertemu dengan AC Milan. Ini merupakan tantangan terbesar sang pemain untuk kembali ke performa aslinya. Sebab saat ini Rossoneri dikenal sebagai jenderal lini tengah yang selalu menunjukkan performa maksimal. Di sisi lain, Tonali mengaku antusias melihat pengundian fase grup Liga Champions. Dia berharap bisa disambut dengan hangat saat kembali ke rumah keduanya yakni San Siro. Selain itu, grup ini juga menjadi ajang reuni bagi Gianluigi Donnarumma. Sama seperti Tonali, kiper timnas Italia ini sempat menjadi pemain yang dicintai oleh Milanisti. Namun dia memilih hengkang ke Paris Saint-Germain pada musim panas 2021. Saat itu manajemen Rossoneri nggak mampu memenuhi tuntutan kenaikan gaji yang diminta oleh Donnarumma. Padahal dia sudah diiming-imingi ban kapten dan beberapa fasilitas tambahan lainnya. Itulah ulasan Newcastle United baru masuk Liga Champions langsung berpotensi kena mental. Bagaimana pendapatmu? Apakah skuad asuhan Eddie Howe bisa berbicara banyak di babak grup nanti? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.